Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-28 tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mengenai kapan waktu terjadinya, terdapat perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan nabinya dengan kenabian. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. Yang kedua, peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 dari kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Alamah Al-Mansurfuri. Kemudian yang keempat, peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 dari kenabian. Yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 dari kenabian. Dan yang keenam, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian. Indikasi dari 3 pendapat pertama adalah bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Beliau ini wafat sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu. Sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, saya belum menemukan pendapat yang dapat menguatkan salah satu darinya selain topik bahasan di dalam surat Al-Isra yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini, dan kami akan memaparkannya secara ringkas. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Al-Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi, lalu menambat al-buraq pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk beliau. Lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapa manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lantas dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta agar dibukakannya pintunya untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu beliau memberi salam kepadanya.
Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Makmur. Kemudian beliau dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu, mewajibkan kepadanya 50 waktu sholat. Beliau lalu kembali hingga melewati Nabi Musa. Dia lalu bertanya kepada beliau, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Beliau menjawab, 50 waktu sholat. Dia berkata, "Umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah ini. Dia mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah, sedangkan dia berada di tempatnya. Ini adalah redaksi milik Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya. Lalu Allah meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa lagi, lantas memberitahukan tentang tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau, "Kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan." Beliau masih ragu-ragu antara mengikuti saran Musa dan meminta keringanan kepada Allah. Hingga akhirnya dia menurunkannya menjadi 5 waktu sholat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabb dan memintakan keringanan lagi. Lalu beliau menjawab, "Aku malu kepada Rabbku, aku rela dengan hal ini dan berserah diri." Setelah beliau menjauh, datanglah suara memanggil, "Engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku." Kemudian Ibnu Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar ru'yah atau melihat beliau terhadap Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkan olehnya menyatakan bahwa melihat dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ru'yah beliau secara mutlak dan ru'yah beliau dengan hati, pendapat pertama ini tidak menafikan pendapat kedua. Ibnu Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya di dalam surat An-Najm artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi. Ungkapan mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat di dalam surah An-Najm tersebut adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Arah pembicaraan di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Adapun mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat An-Najm tidak menyinggung tentang hal itu, bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Muhammad sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di bumi dan kedua di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau terjadi juga kali ini. Dalam perjalanan ini, Nabi melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Yang pertama, beliau ditawari susu dan khamar, lalu memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah." Dalam lafal yang lain, "Engkau telah mengenai fitrah." Sedangkan andai kata engkau mengambil khamar, tentu umatmu akan sesat. Yang kedua, beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai tampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Adapun yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensi Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah tertawa.
Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Yang keempat, beliau juga melihat surga dan neraka. Yang kelima, beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Yang keenam, beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Fir'aun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. Yang ketujuh, beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Beliau melihat wanita-wanita. Kemudian yang kedelapan, beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Kemudian yang kesembilan, beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah. Sepulangnya dan ketika pergi, beliau telah menunjukkan kepada mereka tentang unta yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas si unta tersebut meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu telah menjadi petunjuk akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra. Ibnu Qayyim berkata, tatkala pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menyebutkan kriteria Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau, sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak mampu menyanggahnya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang waktu kedatangan rombongan tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan sebelumnya yang mendahului rombongan tersebut. Memang demikianlah realitasnya, seperti yang beliau ucapkan. Sayangnya mereka malah bertambah menghindar. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang benar, karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang mendustakannya. Banyak ayat-ayat yang ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu diantaranya Surat Al-Isra ayat 1, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini merupakan sunatullah terhadap para nabinya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Quran Surat Al-An'am ayat 75. Allah berfirman kepada Musa, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Quran Surat Toha ayat 23. Allah telah menjelaskan maksud irodahnya dalam ayat ini pada firman-Nya sebelumnya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya sebagaimana dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin. Keyakinan yang tak dapat diukur besarnya, sebagaimana di dalam pepatah, mendengar suatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung risiko apapun di jalan Allah, sesuatu yang tidak pernah sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi bagi mereka ibarat sebelah sayap nyamuk. Mereka tidak memedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Berbagai hikmah dan rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariat. Namun di sini ada beberapa hakikat ringan
yang terpancar dari sumber-sumber rihlah ataupun perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga Sirah Nabawiyah. Karenanya, saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Dalam surat Al-Isra, pembaca dapat mengetahui bahwa Allah mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu, Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada korelasinya. Padahal, hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, Allah ingin mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk menduduki jabatan tersebut selanjutnya. Artinya Allah akan mengalihkan jabatan ini secara praktis kepada Rasulullah, sehingga pada diri beliau terkoleksi dua pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh kecurangan, pengkhianatan, dosa, dan permusuhan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana mereka masih menerima wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Namun timbul pertanyaan, bagaimana bisa terjadi peralihan kepemimpinan ini, sementara Rasulullah masih berkeliling di sekitar pegunungan Mekah karena diusir oleh sekelompok umat manusia? Maka pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu rotasi dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai rotasi baru yang jalannya amat berbeda dengan kondisi pertama. Oleh karena itu, kita melihat sebagian ayat-ayat tersebut mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius terhadap kaum musyrikin dalam firman Allah. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 16-17. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang fondasi-fondasi peradaban, poin-poin serta prinsip-prinsipnya, di mana kemudian terbangun suatu tatanan yang islami, seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspeknya, lalu membentuk suatu unit yang mapan yang menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah akan mendapatkan tempat suaka yang aman, di mana disitulah semua urusannya akan eksis dan menjadi sentral bagi penyebaran dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah atau perjalanan yang penuh berkah ini, yang sedikit bersinggungan dengan kupasan kami di sini. Inilah yang membuat kami menyinggungnya, lantaran adanya hikmah seperti ini dan semisalnya. Kami berpendapat bahwa momen Isra hanya terjadi dalam salah satu dari dua alternatif saja, menjelang Baiat Aqobah yang pertama atau di antara dua Baiat Aqobah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.